Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Shalom. Jumpa kembali kita dalam program Smokol Pagi. Biar lewat program ini Bapak Ibu semuanya dilawat oleh Tuhan sendiri. Mari sama-sama persiapkan hati kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah. Kami bisa datang menyembah, memuji Engkau. Tuhan, kerinduan kami Tuhan, biar Engkau yang melawat kami semua. Engkau melawat kami dengan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami serahkan program Smokol Pagi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Engkau Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembahmu Tuhan. Kau hadir di sini. Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Oh Yesus, kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Kau bertakhta di atas pujian kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Oh, Kau hadir di tengah kami Tuhan. Kau melawat kami Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada pemulihan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Yang sakit sembuh. Oh, terjadi pemulihan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God.
above all name, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all name, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Katakan besar Allahku, oh besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, selamanya, selamanya besar. Ajaib Yesusku, selamanya, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Puji Tuhan, sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, menenangkan hati kami, biarlah berkat dari surga, roti yang hidup itu menjadi bagian makanan kami, supaya kami dituntun, kami dikuatkan melewati jalan-jalan yang kami lalui hari ini dan hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan kami hidup, kami percaya Engkau menyediakan yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan untuk pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, yang pesan Tuhan yang mau disampaikan adalah perhatikan hati kita, pikiran kita supaya harus tetap tenang. Harus dalam damai sejahtera, apapun yang datang, beban, masalah, tantangan, tanggung jawab yang berat. Tapi satu yang Tuhan bilang adalah bahwa Dia sudah berikan seorang penolong tinggal di dalam kita semua. Jadi kita yang harus memutuskan, kita mau dikendalikan oleh semua isu-isu informasi dari luar kita, ataukah kita mau dituntun oleh Roh Tuhan yang besar yang diam di dalam kita. Jadi pagi hari ini kita mau mulai hari-hari kita tenang, dan bagaimana kita bisa tenang dalam segala keadaan. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Raja Daud. Dalam tekanan, dalam pengejaran, ancaman untuk nyawanya, dia dikejar-kejar Raja Saul. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Kita lihat tidak ada orang tua yang melindungi dia, tidak ada saudara sahabat yang membela dia. Tapi dalam kesendiriannya Daud menemukan hubungan dengan Tuhan itu yang luar biasa, yang bisa dia tulis dalam mazmur-mazmurnya, menjadi doa-doa, puji-pujian kepada Tuhan sampai hari ini menjadi pelajaran buat kita semua. Nah, hari ini kita lihat dari Mazmur pasal yang ke-62. Dia katakan begini, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Jadi pemimpin biduan ini bukan hanya kepada pemimpin yang memainkan alat-alat musik, tapi juga dia tujukan kepada Tuhan yang menjadi
yang menjadi di dalam dirinya itu dia tahu Tuhan yang memberikan nyanyian. Tuhan yang memberikan dia ketenangan, yang memberikan dia lagu di dalam dia. Dia bilang kepada pemimpin biduan selalu. Lalu dia katakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita tahu lagunya itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lanjut ayat yang ketiga, dikatakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi mari kita belajar dari apa yang Daud lakukan dan dia bisa lalui semua tekanan dan kesulitan dalam kehidupannya. Karena dia bukan cuma percaya, bukan cuma mengimani, tapi dia memperkatakan. Dia menyatakan apa yang dia percayai, iman yang tidak kelihatan, bagaimana dia bergantung, bagaimana dia percaya kepada Tuhan, itu dia nyatakan di dalam kenyataan keseharian bahwa Allah itu gunung batuku, Allah itu keselamatanku. Karena di Israel itu banyak gunung-gunung batu, gunung-gunung batu yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Jadi dia mengangkat wajahnya, dia tidak terpuruk dengan semua masalah yang dihadapi, tapi dia mengangkat matanya dan dia melihat kepada fakta, kekuatan di sekelilingnya yang bisa dia andalkan. Kalau dia lihat kepada musuh, kalau dia lihat kepada besarnya masalah yang dihadapi, tentu dia akan menjadi kecil hati dan terpuruk. Tapi kita lihat bagaimana supaya semua masalah tekanan yang datang tidak melemahkan dan menghancurkan kita. Dia mengangkat mukanya dan dia berkata bahwa Tuhan itu gunung batuku, Tuhan itu keselamatanku, Tuhan itu kota bentengku. Jadi kalau ada kota yang berbenteng, kota yang punya kubu, maka kota itu akan aman. Karena pada waktu musuh datang menyerang, maka kemenangan di satu kota tergantung dari kekuatan benteng di kota itu. Jadi Daud menaruh bahwa semua kekuatannya, semua yang diandalkan, semua pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Lalu bukan cuma sampai di situ. Dia menyatakan bagaimana dia mempercayai Allah, bagaimana dia melihat kepada Allah yang tidak kelihatan. Tapi dia juga menyatakan itu kepada dirinya sendiri. Dia menyatakan, aku tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu mari lihat, kita bukan sekedar mengenal Tuhan, tahu tentang Tuhan, mengerti tentang Tuhan, mempercayai Tuhan. Tapi kita harus melihat di dalam nyata, fakta nyata keseharian kita. Dia itu sumber pertolongan kita, dia itu penyedia bagi kita, dia itu penghiburan bagi kita, dia Bapa yang baik bagi kita, itu ada di dalam kita, tidak jauh. Dia ada di dalam kita, lalu dia perkatakan bahwa aku tidak akan goyah. Jadi perkataan itu mengandung kuasa yang mengontrol seluruh keberadaannya, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi bukan hanya kehadiran Tuhan di dalam rohnya, tapi bagaimana dia mengatur jiwanya supaya bisa tenang dan tubuhnya bisa sehat, tergantung kepada apa yang dia perkatakan. Daripada sebaliknya mengeluh, terus ketakutan menjadi lemah. Mari Bapak Ibu, Tuhan yang sama yang kita sembah, Tuhan yang sama yang kita percayai ada di dalam kita. Di ayat yang berikut dia ulang sekali lagi di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dia katakan, dia sekali lagi berkata, jadi ini bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Jadi doa-doa kita itu jangan cuma monoton, jangan cuma satu arah saja. Kita berdoa lalu selesai. Tapi bagaimana kita tenang di dalam Tuhan, kita berikan waktu, kita merenungkan, lalu memperkatakan firman. Dan dia mengulang lagi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Di ayat yang kelima. Jadi ini dalam doanya dia membayangkan dan dia mengulang kembali. Dan dia tidak berhenti di satu titik sampai dia mendapatkan kemenangan itu. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Lanjut, dia kata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi apa yang sudah dia katakan di atas di ayat 1 dan 2 itu dia ulang kembali keyakinannya kepada Tuhan. Bapak Ibu,
kita manusia ini, roh kita itu memang sudah dimeteraikan Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Kita harus melatih jiwa kita yang berada di tengah itu untuk terus menyadari kehadiran Tuhan. Karena kalau kita tidak bergaul dengan firman Tuhan, sekarang kita bisa baca Alkitab, kita bisa baca kitab suci dari Kejadian sampai waktu kita membaca firman Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, maka bayangan kita akan mengenal Tuhan lebih lagi dan masalah-masalah tidak akan mendominasi kita. Masalah-masalah yang datang tidak akan lebih besar daripada Tuhan yang kita kenal. Jadi jiwa kita itu berada di tengah yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk mengontrolnya, membangunnya. Jadi dia berkata bahwa aku tidak akan goyah, hanya Dia gunung batuku. Gunung batu itu sesuatu yang tidak pernah berubah, tidak pernah pindah tempat, tidak pernah goyah. Jadi dia tahu bahwa Tuhan itu menjadi gunung batu ada di sekeliling dia. Dan dia berkata Tuhan itulah menjadi keselamatanku, kota bentengku. Bayangkan Bapak Ibu kalau Daud pada waktu itu dia diurapi minyak oleh Samuel, Nabi Samuel. Dan dia bisa mengalami kehadiran Tuhan, dia bisa terus bertumbuh dalam pewahyuan akan Tuhan. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menolong dia tepat pada waktunya. Tuhan selalu membela dia, melepaskan dia pada semua ketakutannya. Apalagi orang sekarang Tuhan berdiam di dalam kita. Amin. Jadi mari itu kita harus latihan. Kita ada di waktu-waktu penentuan di mana kita tidak bisa bergantung di orang lain. Kita tidak bisa bergantung cuma di gembala, di pemimpin, di orang tua, di suami, istri, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi teristimewa secara pribadi, kita semua harus melatih diri kita bergantung kepada Tuhan. Sampai di mana pengenalan kita dengan Tuhan, sampai di mana penyerahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempercayai Dia dalam segala keadaan, waktu kita sakit, waktu kita kekurangan, waktu kita lemah, waktu kita sedih. Sampai di mana kita mengandalkan Dia dan mempercayai Dia dalam segala keadaan. Bisakah kita mengenal Dia karena Dia berfirman? Satu yang kita tidak bisa lepas adalah bahwa Dia berfirman. Waktu Tuhan berfirman, Dia tidak akan pernah lupa, Dia tidak pernah akan gagal, Dia tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Itulah dibilang Daud gunung batu. Itulah kota benteng, kubu pertahanan. Mari hari ini, apapun yang sedang kau pikirkan, apa yang sedang kau renungkan, yang kau rasa, mari jangan didominasi oleh masalah dan keadaan, tapi biarkan firman menguasai kita. Katakan buat Tuhan bahwa Kaulah gunung batuku, kubu pertahananku, Allahku yang kau percayai. Dan damai sejahtera yang Roh Kudus kerjakan mendominasi hati dan pikiran kita sehingga kita tenang saja. Karena semua yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Dia tidak akan melepaskannya, Dia tidak akan membuangnya, Dia tidak akan melalaikan janjinya, Dia akan menepati bahwa Dia bertanggung jawab dengan kita. Dia akan memelihara kita dalam kasih setia dan kuasa-Nya, dan kita akan lihat pertolongan Tuhan. Mari apapun saat ini, mari kita serahkan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau ada bersama umat-Mu dalam rumah-rumah tangga mereka. Pagi hari ini lawatan Tuhan hadir segar, firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami mau berkata bahwa hanya dekat Engkau kami menjadi tenang. Kau gunung batu kami, kota benteng kami, kubu pertahanan kami tidak akan goyah. Tolong umat-Mu Tuhan, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Dan tangan kanan-Mu Tuhan Engkau ulurkan buat setiap kami. Tangan yang berlubang paku, tangan yang penuh kuasa itu Tuhan. Mengadakan mujizat dalam setiap rumah-rumah tangga yang diperlukan. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan dan mujizat yang Tuhan sediakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Sampai kita jumpa lagi. Shalom.